Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan berpengaruh besar bagi diri seseorang, sebab di dalam perkataan ada kekuatan besar yang tersimpan atau terkandung di dalamnya, yang membawa pengaruh atau dampak bagi setiap orang yang mendengarnya. Setiap perkataan, entah itu positif atau negatif, itu selalu berdampak bagi orang yang mendengarkannya. Apakah kita lebih banyak mengatakan perkataan hal-hal yang membangun, memberkati dan menguatkan, atau sebaliknya? Perlu kita ingat bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa mempengaruhi keberadaan orang lain, bisa mempengaruhi kondisi seseorang, apakah dia akan nantinya sukses atau menjadi gagal, apakah dia orang yang menjadi termotivasi atau semakin terpuruk. Ini dia pengaruh perkataan. Maka dengan hal ini firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Memperkatakan firman Tuhan akan membentuk kehidupan kita dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang lemah menjadi dikuatkan, dari yang tidak tahu menjadi berhikmat, dari yang sakit menjadi sehat, dari yang lemah menjadi dikuatkan. Pengaruh firman Tuhan yang diam di antara kita. Selalu ada buah dalam perkataan kita. Oleh sebab itu, jika kita menginginkan yang baik, maka kita harus memperkatakan hal-hal baik pula dalam kehidupan kita. Dan biarlah hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran dan keindahan firman Tuhan, sehingga perkataan yang diucapkan oleh lidah dan mulut kita itu memancarkan kebaikan dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan bagi sesama. Karena apa? Karena firman Tuhan itulah yang berdiam di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasihati jemaat Kolose untuk mematikan segala perbuatan duniawi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan. Apa yang diingatkan oleh Paulus dalam jemaat Kolose itu yang bertentangan dengan manusia lama, yang berkaitan dengan kedagingan, yaitu tentang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dan segala macamnya. Dan kemudian Paulus mengingatkan jemaat itu supaya hidup dalam pembaharuan sebagai manusia baru, yaitu hidup untuk senantiasa mengenakan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan kasih setia dan lain segala macamnya. Bagaimana hal itu bisa dilakukan oleh manusia, umat Kristen, terlebih kita, yaitu dengan terlebih dahulu firman Tuhan itu hidup dalam diri kita. Firman Tuhan itu berdiam di dalam diri kita. Dari semua hal yang Paulus anjurkan kepada jemaat Kolose, satu hal yang ditekankan dalam ayat 16 ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Firman Tuhan harus tinggal dalam diri setiap orang percaya,
supaya kita dimampukan untuk membentengi diri, tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, tidak lagi ditindas oleh tentang kehidupan perbuatan di masa lalu, tetapi kita sudah menjadi manusia baru, hidup dalam pembaharuan karena firman Tuhan itu yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mau hidup di dalam firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu hidup dalam diri kita, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi memampukan kita untuk memperkatakan perkataan yang baik, dengan menasehati, dengan mengayomi, dengan memotivasi, dan kemudian memuji-muji serta mengucap syukur akan kebesaran Tuhan. Hendaklah melalui mulut kita perkataan Kristus, perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang senantiasa keluar dari diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.